keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Selamat malam, ketegangan yang melibatkan negara di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat semakin menunjukkan pola proxy war, yaitu perang tidak langsung melalui aktor-aktor regional, milisi, dan tekanan ekonomi politik global. Bagaimana kelanjutannya dan adakah efeknya bagi negara Indonesia? Selengkapnya kami bahas dalam program Merah Putih. Ya, malam hari ini Merah Putih akan membahas terkait bagaimana kemudian kelanjutan perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, dan bagaimana juga kemudian dampaknya bagi Indonesia, terutama di bidang perekonomian. Kami hadirkan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Toba NT Tower, Jakarta. Di sebelah kanan saya ada peneliti ekonomi politik dan kebijakan publik Selios Gusti Raganata. Mas Gusti, selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di samping Mas Gusti ada Direktur Geopolitik Great Institute, Teguh Santosa. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam Mas Isal. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah kiri saya ada pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam, terima kasih. Dan ada bangku kosong, tapi tidak kosong selamanya karena kita masih menunggu kehadiran narasumber yang satu ini. Nanti akan hadir bersama kami Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, praktisi keamanan dan keselamatan penerbangan yang akan segera bergabung bersama kami di Merah Putih. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut soal bagaimana dampak perang di Timur Tengah terhadap Indonesia, kami hadirkan dulu tanggapan masyarakat berikut ini untuk Anda. Ya pasti kita sebagai warga negara bakalan khawatir ya sama konflik geopolitik yang di luar saat ini, karena gimana pun perang Iran dan AS Israel ini bukan hanya berdampak ke kedua negara aja gitu, tapi bisa berdampak ke seluruh warga dunia gitu. Karena kan Iran tuh salah satu supply terbesar ya, 20% ya untuk kita ya. Kita tuh takutnya harga-harga minyak naik, pangan naik. Apalagi kemarin kalau nggak salah kan Bahlil sempat mengatakan stok BBM itu tinggal 20 hari lagi ke depan. Takutnya imbasnya kan ke negara kita juga kan, ke Indonesia juga kena dampak dari perang tersebut. Apalagi kalau udah ditutup ya Selat Hormuznya kan, berita yang baru-baru ini. Nah itu menurut saya cukup mengkhawatirkan karena kan stok minyak dunia bakal terganggu dan otomatis juga bakal kena dapur kita juga gitu. Bagus sih, mau menjadi mediator kan berarti kita cinta damai ya. Saya sih setuju, soalnya nggak ada yang masuk, Turki ditolak, yang lain-lain ditolak. Kalau nggak ada penengahnya, nggak ada, repot juga. Mimpi yang bagus, mimpi yang baik, cuman kita juga harus realistis dengan orang-orang kita sendiri, bagaimana masyarakat juga sebenarnya masih membutuhkan sosok beliau ya. Jadi tidak usah muluk-muluk untuk jauh-jauh mendamaikan dunia, mendamaikan ekonomi masyarakat aja dulu lah, seperti itu aja paling. Mending Pak Prabowo fokus ke negara kita aja gitu. Sebenarnya bagus ya tindakan Pak Prabowo. Cuma kalau menurut saya akan lebih baik memperbaiki masalah yang ada dalam negeri kita sendiri dulu aja kalau menurut saya. Baik, Anda dapat bergabung bersama kami melalui siaran langsung kanal YouTube resmi kami. Anda bisa like, share, dan komen. Pertanyaan yang Anda sampaikan, kami langsung akan sampaikan kepada para narasumber dan langsung saja dijawab. Baik, kita mulai perbincangan malam hari ini. Saya mau ke Pak Teguh terlebih dahulu. Rasanya belum lama kita ketemu bicarakan soal Trump yang mencokok Presiden Venezuela yang kemudian menjadi kecaman seluruh dunia bahwa melanggar hukum internasional. Hari ini lagi-lagi Trump membuat kegaduhan. Masyarakat semakin tidak percaya apakah inisiator perdamaian itu benar-benar ingin mewujudkan perdamaian dengan membuat kekacauan di Timur Tengah. Ya, ini respon saya kan sederhana saja ya. Kita ini kan sudah lama hidup bersama Amerika Serikat. Ya.
Dan kita semua sudah sama-sama paham betapa hipokritnya negara ini gitu ya. Dan rejim-rejimnya. Mungkin bukan manusianya kali ya, tapi rejimnya. Jadi apapun yang mereka lakukan sejak ya awal tahun ini saja misalnya ya, penangkapan Maduro tanggal 3 Januari, kemudian ancaman untuk merebut Greenland, kemudian yang sekarang kita saksikan serangan preemptive strike yang oleh sebagian orang juga disebut sebagai pre-Epstein strike gitu ya. Ya ini kebiasaan ya yang sudah terlalu sering kita lihat. Jadi saya pribadi sih tidak merasa ini suatu hal yang aneh ya. Kita paham bahwa Amerika Serikat ini ya seperti kata Cucidides juga, kalau lu kuat ya lu bisa ngapain gitu ya kan. Sementara kalau lu lemah ya silakan menderita kan begitu. Jadi ini tradisi mereka, kebiasaan mereka. Nah kita ini kan sedang tidur bersama musuh, sleeping with enemy, atau kita sedang dancing with the wolves ya, judul film nih ya, Kevin Costner ya. Jadi kita paham itu. Nah, tetapi di sisi lain realita betapa negara-negara di dunia ini karakternya tadi itu ya, agresif dan seterusnya, itu juga mesti kita sikapi dengan kepala dingin ya. Tidak perlu juga misalnya kita menampakkan ketidaksukaan secara terbuka. Kalau itu tidak akan membawa keuntungan ya. Kalau misalnya kita harus ekspresif ya kita ekspresif. Kalau kita tidak harus ekspresif dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya kita tidak perlu itu gitu. Jadi saya kira ini dilema yang dihadapi oleh banyak negara termasuk oleh Indonesia, bagaimana harus mengambil sikap. Nah, tetapi sikap yang diambil apapun itu oleh pemerintah Indonesia, cornerstone-nya harus satu, yaitu national interest. Jadi percayalah setiap pemerintahan di negara manapun di muka bumi ini, pasti dia mengambil keputusan tertentu itu dengan mempertimbangkan kepentingan negaranya. Oke, apa yang meskipun didapatkan kata seterusnya. Trump bilang, ya gua nggak perlu kepercayaan semua orang, apa yang menjadi pikiran gua Iya. tuangkan, meskipun itu memang merugikan dan berdampak pada global. Kalau Trump ini, jangankan kita, warga negaranya aja sebel sama dia. Ya. Dan di dalam negara demokrasi yang kita sama-sama pahami, ada mekanisme untuk mengontrol kekuasaan, untuk membatasi kekuasaan. Ya. Nanti punishment kan akan datang. Sekarang sudah datang punishment itu. Ya. Dia sudah sedemikian rupa dipertanyakan oleh Kongres tentang legalitas serangannya itu. Ya. Dan semua orang tahu dia mengabaikan, memang harus Dari awal pencokokan Maduro juga dipertanyakan legalitasnya. Apa yang kemudian bisa dijawab oleh Trump terkait pertanyaan tersebut? Ya nanti kan akan ada pemilu selah bulan November ya. Kemudian Israel juga akan ada pemilu bulan Oktober nanti ya. Dan saya kira nanti nih tuan guru kita dari Timur Tengah yang bisa menjawab ini ya. Perubahan-perubahan konstelasi politik di Israel juga kita harapkan terjadi. Ya. Karena ada punishment dari civil society mereka itu. Nah, belum lagi kalau misalnya kita lihat sekarang, Iran membuktikan bahwa retaliasi yang mereka lakukan itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Ya, dan mereka sekarang sudah fokus setelah mereka menghantam pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, sekarang mereka fokus ke Israel. Kita lihat tahun lalu, bagaimana rakyat Israel itu membenci Benjamin Netanyahu. Tidak pernah hidup di dalam yang namanya kamp pengungsian, digorong-gorong, tidak pernah melarikan diri. Sampai melarikan diri ke Eropa juga diusir. Nah ini akan tiba Israel pada masa seperti itu. Itu hukuman. Sudah berapa banyak misalnya tentara Amerika Serikat yang tewas. Pesawat tempurnya friendly fire oleh tentara Kuwait. Jadi saya pikir ini kan satu mekanisme yang akan membuat proses pengambilan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat yang pongah itu pun pasti harus dikoreksi oleh rejimnya. Oke. Baik, Trump mengatakan telat untuk Iran mengajukan perundingan, terus kemudian serangan paling tidak akan berlangsung selama 4 pekan. Apa yang kemudian Anda baca dinamika 4 pekan ke depan? Ya gini, 4 pekan itu kan yang bergerak bukan cuma Trump, yang mengirimkan tentaranya. Rakyatnya kan juga bergerak dalam bentuk protes. Iran kan juga bergerak dalam bentuk melakukan serangan balasan. Dunia kan bergerak. Ini kan ilusi yang ada di benak seorang Trump. Ya, dia sah-sah saja punya ilusi seperti itu. Tetapi realitanya kan pasti dia tidak sedang menari sendirian. Orang juga pasti akan menjawab aksi kobonya itu dengan aksi-aksi yang lain. Ya kan, how low can you go kan begitu. Mau sampai berapa yang bisa dia tahan? Ya, serangan dari dalam, serangan dari luar, kritik dari dalam dan dari luar seterusnya. Jadi saya pikir dalam politik ya kita anggap saja itu bluffing ya. Dan kita juga sering kan lihat misalnya dulu dalam beberapa waktu yang lalu
Berapa banyak misalnya tentara Israel yang tidak mau terlibat dalam operasi militer, ya. Mereka juga punya perasaan-perasaan macam begitu. Oke. Jadi kalau misalnya Trump merasa bahwa dia bisa memainkan kekerasan ini terus dan terus, ya itu pasti akan dijawab dengan kekerasan. Orang Iran, ya, seperti juga teman saudara-saudara kita di Palestina, sudah terlalu terbiasa hidup di bawah tekanan. Nah, orang Israel ini yang merasa dapat privilege nih, ya, tidak pernah mengalami tekanan sedemikian rupa. Nah, nanti mereka akan belajar. Oke. Dan kalau mereka melihat bahwa rejim mereka ternyata lebih berbahaya daripada Palestina, daripada Hamas, daripada Iran, maka mereka pasti akan rame-rame mengganti rejimnya. Oke, apa kemudian pola serangan yang Anda baca selama 4 pekan, tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ke Pak Mustafa. Bendera merah Iran sudah berkibar, artinya eskalasi dipastikan meningkat. Apa sudah meningkat? Dan kemudian bagaimana Anda menakar kemarahan Iran terhadap serangan Amerika Serikat kemarin? Terima kasih. Ya. Rakyat Iran begitu spontan meledakkan kemarahannya yang luar biasa setelah tewasnya Ali Khamenei. Oke. Dan ini mungkin bisa disebut Trump dan Netanyahu salah kalkulasi atau dia perkiraannya meleset. Oke. Apa yang kemudian dituju sehingga meleset menurut Anda? Nah, mungkin Trump sama Netanyahu menginginkan ya, setelah berhasil menewaskan Ali Khamenei dan tokoh-tokoh baris pertama Iran yang lainnya, struktur kekuasaan di Iran segera retak. Kemudian ada gerakan rakyat ingin memanfaatkan kekosongan kekuasaan dengan tewasnya Ali Khamenei itu untuk bergerak melawan pemerintahan yang ada di Iran. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Rakyat Iran meratapi tewasnya Ali Khamenei itu. Dia tidak peduli negaranya dalam keadaan perang. Mereka ramai-ramai ke tempat terbuka dan meneriakkan yel-yel untuk balas dendam, menangisi kematian pemimpinnya. Kemudian yang terjadi kemudian tokoh-tokoh Iran yang ditinggal oleh Khamenei malah melontarkan statement-statement yang lebih keras lagi yang selama ini mereka dikesankan sebagai tokoh moderat dalam tubuh pemerintahan Iran. Oke, saya tahan dulu Pak Mustafa. Emang Amerika Serikat sejauh ini masih menganggap bahwa di Iran ada dua kepemimpinan antara pemerintah dan juga kepemimpinan Ali Khamenei? Nah, anggapan AS dan Israel, seorang pemimpin spiritual di Iran ini adalah dia sangat memegang kekuasaan yang luar biasa. Jadi semua kekuasaan baik eksekutif, yudikatif, terutama keamanan di tangan seorang pemimpin spiritual. Dan memang benar dalam struktur pemerintahan yang menganut sistem wilayat al-faqih, yaitu sistem yang lahir dari revolusi Iran pada tahun 1939, memang demikian. Jadi seorang spiritual itu adalah pemimpin yang sangat sentral, sedangkan presiden di Iran itu adalah orang kedua. Kalau di negara lain namanya presiden orang pertama kan? Ya. Di Iran beda. Di Iran presiden itu ada orang kedua atau seperti perdana menteri di negara-negara yang menganut sistem presidensial ya. Kalau parlementer kan dia nomor 1. Oke, ada sejarah apa sih Pak Mustafa ketika banyak negara mengatakan bahwa dual kepemimpinan ini tidak harmonis sejak kapan? Yang mana yang tidak harmonis? Yang antara pemerintah dan juga pemimpin religiusnya? Oh, tidak. Saya tidak bilang begitu. Bahwa di Iran memang solid di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual dan presiden tunduk pada pemimpin spiritual. Jadi keputusan-keputusan strategis seperti misalnya mengumumkan perang, kemudian mengambil kebijakan-kebijakan strategi yang lain di negara itu adalah di tangan pemimpin spiritual. Makanya, tapi Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan akan melakukan serangan balasan semaksimal mungkin. Menurut Anda, seberapa maksimal Iran bisa melakukan serangan balik ke Iran? Ke Amerika Serikat maksudnya? Yang pertama, yang saya tadi maksudnya, setelah kematian Ali Khamenei, kan diharapkan adalah
muncul tokoh di Iran itu yang berbeda haluan dengan Ali Khamenei yang lebih beneran, lebih bisa bekerja sama Maksudnya dengan lebih Barat. bisa, seperti Delcy Rodriguez yang kabarnya lebih mendengarkan apa kata Trump sehingga Trump menyetujui pucuk pimpinan berganti. Betul, Oke. tapi ini tidak terjadi. Tidak ada di sama sekali. Iran. Tidak ada yang pro Barat. Maka saya katakan tokoh-tokoh moderat yang selama ini adalah mengeluarkan statement yang cukup moderat, cukup bersahabat seperti Presiden Iran Masoud Pezeshkian, kemudian Menlu Iran Abbas Araghchi. Setelah kematian Ali Khamenei malah dia itu sekarang lebih keras lagi, bertekad melancarkan balas dendam, melakukan aksi balas dendam semaksimal mungkin, dan ini yang terjadi di Iran sekarang. Dan ini yang saya sebut tadi, ini mungkin ini adalah salah kalkulasi dari Trump dan Netanyahu. Dari salah kalkulasi itu Iran bisa unggul? Ya, Iran sekarang terus melakukan perlawanan kan. Oke. Dan seberapa kuat Iran mampu melawan, kita tahan dulu. Betul. Saya mau ke dampaknya. Kalau tadi masyarakat sudah ya banyak tahu karena Bahlil sudah mengatakan bahwa cadangan minyak kita cukup hanya untuk 20 hari ke depan. Pertanyaannya 21 hari itu kita kemana gitu ya, kalau tidak ada BBM, transportasi lumpuh, terus kemudian logistik pangan dan lain sebagainya juga lumpuh. Apa kemudian yang Anda baca dampak dari perang antara Amerika Serikat dan Iran terhadap Indonesia? Oke, jadi nasib ekonomi kita Indonesia ini sebagai net importer minyak mentah ini sebenarnya benar-benar istilahnya sangat bergantung dari selat yang hanya jaraknya 33 km gitu, jarak Selat Hormuz. Jadi ketika diblokade. Itu berapa komposisinya? Kita mengandalkan selat itu untuk jalur impor. Sebetulnya sebenarnya bukan hanya Indonesia yang bergantung, tapi dunia. Tapi 20% pasokan dunia itu ke situ, karena 20% dari situ itulah yang menyebabkan harga minyak dunia naik. Dan ketika Indonesia beli dari manapun, otomatis kan akan mengikuti harga internasional. Ketika harga internasional, ya itulah yang akan menjadi beban fiskal APBN kita. Tadi masyarakat agak khawatir dengan 20 hari lagi nih. Tapi apakah memang serta-merta 20 hari akan habis jika memang Selat Hormuz itu tidak kunjung dibuka oleh Iran? Saya kira tergantung kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk masih ada 80% dari negara lain? Pasti ada. Pasti ada, tapi masalahnya adalah mampu nggak pemerintah ini melakukan emergency policy untuk menambah daya dari 20 hari tersebut. Pemerintah Jepang misalnya kita lihat dia udah bilang bisa 254 hari lagi. Indonesia 20 hari, 10 hari lagi kita udah mau lebaran. Perbandingannya gimana 20 hari sama 240 hari? Apa yang kemudian kita tidak punya fasilitas seluas atau sebesar Jepang yang mampu menahan pasokan minyak 240 hari? Saya kira ini masalahnya di kilang-kilang infrastruktur minyak kita ya. Emang beberapa kali kan memang infrastruktur untuk perminyakan itu menjadi salah satu fokus ya dari makanya Bahlil sebut bahwa proyek ke depan itu kan jangka panjang tapinya. Kalau jangka pendeknya kita bicara soal hari ke-21 saja. Nah, untuk jangka pendek harusnya pemerintah melakukan satu kebijakan yang dia langsung kontrak ya istilahnya dengan negara-negara eksportir minyak lainnya seperti di Afrika ataupun di Amerika Latin, di luar Timur Tengah yang mungkin terblokade. Tapi masih banyak eksportir lain yang bisa kita kontak. Dan itulah juga ada satu organisasi yang dari Selyo sendiri kita usulkan, yaitu menggabung bersama negara-negara alternatif eksporter bersama negara itu, dan ini sebetulnya menjadi salah satu trigger untuk melakukan perpindahan transisi energi sebetulnya agar kita nggak lagi tergantung pada minyak. Apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk menciptakan energi yang tidak bergantung sama negara lain? Pertama, kita harus fokus misalkan transisi hilirisasi antara sawit gitu ya dengan B40 misalkan. Itu bisa kita lakukan satu dengan mendorong transisi energi tadi mobil listrik ya, salah satu yang bisa dilakukan. Tapi memang dalam jangka pendek itu akan sangat sulit dilakukan. Tapi saat ini memang sudah mulai dilakukan, sehingga harusnya untuk transportasi umum aja sendiri itu sudah mulai ada kan. Itu. Tapi memang yang di daerah yang akan berbahaya itu sendiri. Makanya pemerintah harus segera mensecure supply minyak untuk Indonesia, apalagi kita mau tahu mau lebaran, semua orang akan mudik dan ini pasti akan mempercepat dari 20 hari harusnya. Pertanyaan berikutnya, ketika keinginan Bahlil yang ingin memperbanyak kilang minyak begitu ya, apa kemudian yang menjadi hambatan? Ini wacana sudah dari
zaman kapan begitu ya, udah sangat lama tapi tidak terrealisasi. Jangan bilang ada mafia ya, jangan bilang. Kenapa? Jadi inti masalahnya pasti pertama fiskal, yaitu anggaran kita nggak pernah cukup. Sekalinya ada anggaran kita tahu kemana larinya ya, ke MBG. Nah tapi sekarang kita udah beda, ini sekarang kita bicara soal ketahanan energi. Presiden Prabowo selalu bicara soal ketahanan pangan, oke, melalui MBG, melalui pertanian sebagai swasembada pangan sebagainya. Tapi energi, saat ini kita dihadapkan dengan krisis energi, dengan adanya blokade Selat Hormuz. Dan kita tahu setiap $1 kenaikan harga minyak BBM ada beban 10,3 triliun yang harus ditanggung oleh APBN. Itu satu. Kedua, asumsi minyak di APBN kita di 2026 kemarin itu di $70. Bayangkan kalau sekarang nanti analis minyak itu memperkirakan harga minyak dunia akan mencapai 100 sampai $120. Artinya akan ada 500 triliun yang harus segera dihadapi. Dan ini juga menjadi beban kan. Kita lihat harga USD itu mulai terus naik gitu ya secara indeksnya. Ini artinya apa? Ini menjadi beban secara mata uang gitu ya. Sehingga kita menjadi beban lainnya, tarik uang, tarik hutang. Apalagi hutangnya dalam bentuk dolar, dan ini menjadi tekanan sendiri bagi rupiah ke depannya. Dari 20% yang kita khawatirkan akan terhambat di Selat Hormuz, masih ada 80% lainnya. Dari negara mana itu, dan apakah ini akan dijadikan momentum bagi negara-negara yang kita bergantung kepada mereka untuk menaikkan harga minyak itu? Sebetulnya 20% ini adalah 20% pasokan dunia. Indonesia sendiri kita dapat berapa? Kita tahu ada 2 kilang tanker Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz. Dan alhamdulillahnya memang masih ada tanker-tanker lain yang memang bergerak dari arah Venezuela, dari arah Angola dan tempat lainnya. Dan saat ini memang belum dapat kita perkira akan sampai di mana, tapi setidaknya dapat mencukupi hingga beberapa hari ke depan. Karena masalah berikutnya adalah kalaupun itu bisa berhasil disecure, mau ditaruh di mana minyaknya? Karena kita nggak punya infrastruktur kilang yang cukup untuk menjaga atau merefinery lah istilahnya kayak gitu. Mau nggak mau kita bergantung terhadap ya negara-negara tetangga seperti Singapura dan lain-lainnya. Kalau memang kita bergantung kepada negara tetangga, tapi bebannya dikemanain kalau memang negara tetangga mengambil kesempatan untuk menaikkan APBN kita masih cukup? Kan ada MBG tadi katanya. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sesaat. Pemirsa Merah Putih akan segera kembali sesaat lagi. Keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Jalur pelayaran strategis bagi perdagangan minyak dunia di selatan Iran, di Selat Hormuz, dilaporkan ditutup. Korps Garda Revolusi Islam Iran menutupnya di tengah terus meningkat ketegangan di kawasan itu. Jalur ini menjadi rute utama ekspor minyak mentah negara-negara anggota OPEC, juga sebagian besar ekspor gas alam cair dari Qatar. Diperkirakan lebih dari 20% konsumsi minyak harian global atau sekitar 18 hingga 20 juta barel per hari melewati Selat Hormuz. Suplai migas makin rentan jika konflik makin meluas sehingga serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran menyebabkan gangguan pasokan yang berkepanjangan. Sejumlah negara diperkirakan terdampak pasokan migasnya imbas memanasnya konflik di Timur Tengah termasuk Indonesia. Dalam konferensi pers di Kementerian SDM Jakarta Selasa 3 Maret 2026, Bahlil menyebut cadangan energi nasional berada di atas standar minimum 21 hari, dengan kapasitas penyimpanan saat ini mencapai 25 hingga 26 hari. Hari Idul Fitri, bulan puasa, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude BBM LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari, nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Berdasarkan data ini, cadangan energi Indonesia masih lebih rentan dibandingkan dengan sejumlah negara, di antaranya Jepang yang mampu bertahan selama 254 hari, Australia 36 hari, India 45 hari, China mampu bertahan selama 3 bulan, sementara Korsel selama 208 hari.
Sejumlah negara ini diketahui memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah, terutama Iran. Dengan pecahnya perang AS, Israel, dan Iran, pasokan minyak terancam dan kini negara-negara itu hanya bisa berharap ketegangan segera mereda. Jurnalis NTV melaporkan. Baik, Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Telah bergabung bersama kami Mars Mata ini Purnawirawan Agung Sasongko Jati, praktisi keamanan dan keselamatan penerbangan, telah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Agung telah bergabung bersama kami. Tadi di awal perjumpaan kita sudah bicara soal bagaimana pola Amerika Serikat, terutama kepemimpinan Trump, terus kemudian bagaimana kemudian reaksi Iran hingga dampak ekonomi bagi Indonesia lewat perairan karena Selat Hormuz sudah ditutup. Kalau menurut Anda, seberapa kita akan menghadapi penutupan jalur udara? Karena kita mengingat akan ada musim haji, Pak Agung, terus kemudian jemaah umroh juga diimbau untuk tidak ke area Timur Tengah terlebih dahulu. Apa yang kemudian Anda baca? Jadi yang saya lihat dari apa yang terjadi sekarang, ini adalah sesuatu yang memang tidak diprediksi, artinya tidak direncanakan. Pun bahkan yang melakukan serangan juga tidak direncanakan. Okay. Satu-satunya pihak yang siap adalah Iran. Iran sudah siap ini selama 20 tahun menghadapi hari Minggu ini. Yang lain semua tanpa strategi. Tidak jelas serangan dari Amerika dan Israel itu tidak memikirkan dampak selanjutnya. Mereka pikirkan merasa akan sukses, hasil intelijennya bahwa ini akan surgical attack ini dalam seminggu akan selesai, kemudian habis itu happy damai dan dunia berjalan seperti Venezuela. Bagaimana kita bisa mengira bahwa ini akan selesai sebelum Lebaran atau nanti akan, tidak tahu, karena sekarang selain dari kemampuan perang sudah ada harga diri bangsa, negara. Ada negara yang diperlakukan seperti negara yang tidak pantas dianggap negara sampai dibunuh pemimpin negaranya atau pemimpin rohaniawannya ada yang negara yang merasa itu adalah punya hak dan bisa melakukan itu tanpa alasan hukum yang tepat, hanya dugaan yang tidak pernah masuk ke pengadilan internasional. Nah, sekarang kita lihat ke Indonesia. Indonesia tentu masih punya peluang. Masalahnya itu kan jauh lebih mahal. Kita bisa terbang ke arah timur, lewat utara, lewat kutub, lewat menyeberangi Berarti sama polanya ketika tadi memutar arah tidak melewati Selat Hormuz, ini juga polanya sama. Ya. Ada plan B-nya. Plan B-nya adalah semua kita hanya punya seperti cuman itu harganya meningkat 50% minimal. Dan dalam kondisi kebutuhan akan meningkat 50% itu ekonomisnya, tetapi harga non ekonomisnya bisa 100% meningkat lebih mahal. Yeah. Sanggup nggak kita? Oh, saya kira sanggup lah. Maksudnya cuman masalahnya adalah dengan struktur perhajian kita yang orang ada antri sampai bertahun-tahun itu. Betul. Itu apa yang terjadi? Nah, itu yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kembali ke permainan lama, bisa jual beli jatah kursi. Karena itu akan menimbulkan masalah sendiri dalam negeri kita yang sudah menimbulkan sekarang masalah kan zaman dulu. Terus yang kedua, jangan ditambah-tambahin Pak permasalahan haji yang kemarin aja belum selesai. Ini potensi masalah soalnya budaya kan berulang atau kesalahan itu berulang kalau itu tidak ada. Sekarang kan belum diberi tindakan berarti belum dianggap salah. Sesuatu yang belum diberi tindakan sehingga belum diputuskan bersalah itu secara hukum belum bersalah. Belum ada kesalahan itu, belum diberikan hukum. Nah, dan kemungkinan pengulangan karena ibadah itu kan ada sesuatu yang betul-betul bagi kita tuh ibadah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban dan itu panggilan ya, dipanggil oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya kenyataan di dunia ini tidak seperti itu. Ada orang-orang yang memutuskan menjadi Tuhan di dunia dengan melaksanakan apa yang terjadi di Iran sekarang. Bahwa mereka bisa meramalkan ini akan berjalan dengan cepat, selesai, air power itu masalahnya bahwa tidak ada di dunia ini contohnya air power digunakan dengan sehebat apapun, menang pertempuran apapun, akan bisa merubah jalannya perang. Air power sukses di Irak dan Irak sekarang dikuasai Syiah. Air power sukses di Afghanistan dan Afghanistan dikembalikan ke Taliban. Itu kan artinya apa? Tanpa tentara di bawah
itu tidak akan ada perubahan apapun di suatu struktur ekonomi. Jadi namanya social engineering itu membutuhkan tentara di bawah. Merekayasa kehidupan suatu bangsa, rezim itu merupakan sesuatu yang mampu di bawah, seperti yang dilakukan oleh Amerika di Jerman dan di Jepang. Nah sekarang siapa yang melakukan itu sama Turki? Nggak ada. Kepada Iran ya nggak ada. Nah artinya sekarang kita harus berharap ini segera selesai. Dan cara tercepat untuk selesai adalah secepat mungkin Israel kehabisan rudal. Karena kita tahu bahwa Iran itu sudah siap selama 20 tahun untuk saat ini. Mereka punya stok lebih dari 20.000 rudal. Sehari dia cuma menggunakan 500 rudal, ditembakkan 3-2 selama setiap jam setiap ini kepada sasaran-sasarannya. Kemudian dan bisa sampai mungkin lebih dari 1 bulan. Pertanyaannya lah bukan berapa banyak Iran sanggup menderita sampai dia nyerah, nggak yakin akan nyerah. Tapi pertanyaan baliknya, seberapa sanggup itu Israel dan Amerika menanggung beban? Rakyatnya sanggup nggak? Sistem politiknya sanggup nggak? Tentaranya sanggup nggak menahan beban diserang seperti itu? Nanti Pak Mustafa yang jawab. Tapi Pak Agung ini masuknya gampang ya. Karena budaya Indonesia yang negatif jual beli kursi, resiko juga disebutkan oleh Pak Agung jual beli kursi haji begitu ya. Tapi apakah dengan plan B yang tadi Anda sebutkan itu bisa menjamin keamanan penerbangan kita? Dunia sudah berada di equilibrium ya. Orang penerbangan ke timur ada sekian ratus penerbangan atau 1.000 penerbangan sehari, ke barat 1.000 penerbangan sehari. Ya. Kalau sampai semua tertutup ataupun dibatasi, masih ada jalur lewat Turki. Tapi kan ini menuju ke, saya salah. Mau terbang ke barat ke timur, selama Timur Tengah ditutup, enggak ada itu. Mohon maaf, saya salah. Selama masih ada masalah, mau terbang ke timur atau ke barat, selama itu menuju Timur Tengah, tidak akan ada yang bisa masuk. Berarti itu juga dampak ekonomi yang luar biasa. Jalan darat. Karena di Indonesia saja penerbangan sudah landing di tempat yang tidak tertutup, jalan darat. Jadi sudah betul-betul seperti nggak ada pilihan lain. Kalau dia mau ibadah betul, dia akan terbang sebulan sebelumnya atau mungkin 3 minggu sebelumnya dan nanti akan jalan darat. Itu artinya masuk bahwa situ. akan ada penggelembungan dana yang luar biasa. Karena pemerintah kita saja menginginkan bahwa dana haji ditekan sedemikian rupa agar bisa nampak murah. Mungkin itu akan dibatalkan, hanya yang betul-betul sanggup membayar lebih yang bisa datang untuk berhaji dan saya tidak yakin, karena situasinya belum aman kan. Belum aman itu bukan berarti akan diserang Iran, tapi belum aman itu kan begitu situasinya menjadi tidak, berarti akan lebih ketat pengawasan, lebih ketat ini dan itu kan tidak nyaman bagi semua dan kita kan tidak akan naik haji untuk masuk ke negara yang sedang ada masalah dengan keamanan secara umum dan keamanan secara domestik. Saya tahan dulu Pak Agung. Pak Agung tadi nanya Pak Mustafa, kemudian kalau memang ini perang terjadi dari tenggat waktu 4 minggu yang ditetapkan oleh Trump begitu, bagaimana statistik hitung-hitungan di atas kertas, mulai dari pasukannya, alat tempurnya, terus kesiapan infrastruktur politik dan lain sebagainya. Apa yang kemudian Anda baca terkait hal itu, khususnya di Iran? Ini kita bukan bicara siapa yang akan menang, Pak Mustafa. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi sudah disebut bahwa Iran akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Tadi juga disebut bahwa apa yang terjadi saat ini, pekan ini, sudah dipersepsikan sejak 20 tahun yang lalu. Saya ingin menambahkan, kalau berbicara isu nuklir di Iran, kalau berbicara rudal balistik di Iran, itu tidak sederhana itu. Tapi yang namanya isu nuklir dan isu rudal balistik di Iran, itu sudah merupakan atau sudah menjadi ekosistem yang kuat di Iran. Jadi kalau bicara tentang isu nuklir di Iran, tidak hanya nuklir itu sendiri, tapi di situ ada SDM yang sudah kuat, yang beredar tersebar di berbagai perguruan tinggi di Iran. Ada pusat-pusat riset ya, yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Iran yang sudah sangat modern, sangat maju. Ya. Jadi umpamanya katakanlah kita berhayal sekarang, Amerika sama Israel menghancurkan situs nuklir yang ada di Iran sekarang. Itu tidak, masalahnya tidak berhenti di situ. Bukan berarti habis Iran itu. Ekosistemnya yang berjalan. Mereka bisa membangun lagi dalam waktu yang sangat cepat. Begitu juga
Rudal balistiknya yang sekarang sudah sangat menggetarkan di berbagai mana, di Israel, di Qatar, di mana, sehingga menggoncang ekonomi sekarang itu. Itu kan taktik. Ya, tadi sudah secara teknis, secara mikro sudah disampaikan kan. Tapi saya ingin menyinggung sedikit masalah taktiknya. Kenapa Iran ketika diserang pada hari Sabtu juga Iran melakukan balasan tidak hanya ke Israel, tapi ke negara Arab tetangga yang kaya minyak itu, ke Qatar, ke Abu Dhabi, ke Arab Saudi, ke Kuwait. Mengapa? Nah, itu adalah taktik cerdik Iran supaya dengan Iran menyerang negara-negara yang kaya sumber daya alam, gas dan minyak itu, maka pasti akan terjadi goncangan. Sentimennya kemana? Negara-negara di Teluk sentimennya ke Iran? Ya, maksudnya ini kan dampaknya gini, Iran menyerang mereka, dampaknya ke seluruh dunia. Kan seperti disebut. Begitu hari Sabtu Iran menyerang negara-negara Arab yang kaya minyak dan gas tersebut, harga gas di Eropa itu naik 50%. Harga gas di Asia Timur naik 35%. Harga minyak sekarang sudah mendekati 15%. Ini belum Iran mengumumkan secara resmi menutup Selat Hormuz. Itu artinya Amerika Serikat akan mendapat banyak protes dari negara-negara lain karena terdampak secara tidak langsung. Nah, itu yang diinginkan Iran, supaya perang ini segera berakhir tanpa Iran menyerah, ya. Tapi akibat dari tekanan yang luar biasa dari eksternal terhadap Amerika dan Israel. Jadi Iran memukul Amerika sama Israel bukan dengan menembakkan rudal ke Tel Aviv saja, ke pangkalan militer Amerika yang tersebar di timur. Nah itu. Tapi yang lebih berbahaya tersebut memukul secara ekonomi. Dan dampaknya sudah cukup luar biasa seperti yang disampaikan tadi. Dan ini akan semakin buruk. Apalagi sekarang Iran sudah mengumumkan menutup Selat Hormuz. Tidak lama lagi nanti proksi Iran yang ada di Yaman, yang namanya kelompok Al-Houthi, akan mengumumkan menutup Bab Al-Mandab. Ini luar biasa lagi. Akan menutup semua yang Laut Merah seperti urusan Suez, habis semua itu. Oke. Secara singkat, Pak Mustafa, kini kan pengganti Ali Khamenei akan ditentukan, begitu ya? Apakah Anda bisa membaca arah kebijakannya seperti apa ketika Presiden Irannya sudah mengatakan bahwa akan melakukan balasan besar-besaran? Apakah sejalan dengan penggantinya Ali Khamenei berikutnya nanti? Ini yang ditunggu semua. Seperti apa dan siapa pengganti Tapi Ali menurut Khamenei. Anda akan sejalan tidak dengan mendiang Ali Khamenei? Nah, tergantung nanti figur dia. Seberapa kuat figur pengganti Ali Khamenei ini. Karena yang namanya pimpin spiritual di Iran itu sangat hegemonik. Kekuasaan sangat besar. Kalau dia punya seorang figur yang kuat, bisa aja mengubah kebijakan secara signifikan. Dan bisa menghentikan perang ini. Nah, maka yang ditunggu ini sekarang siapa pengganti Ali Khamenei ini. Dan tentu Amerika sama Israel kan sudah meraba-raba, sudah sampai sekarang dengan seperangkat intelijen canggih itu. Siapa ini? Kalau kira-kira tidak cocok, pasti akan jadi sasaran kan. Tapi kalau cocok, dia diam akan malah didorong kan begitu. Kita tunggu nanti ya siapa pengganti Ali Khamenei. Dan itu yang menentukan. Kalau tadi Pak Mustafa sudah mengatakan taktik Iran dan bagaimana kemudian negara seperti Eropa dan negara lain bereaksi terhadap kecaman negara-negara Teluk. Tapi kita bicara soal Indonesia, Pak Teguh. Ketika Indonesia berniat untuk menjadi mediator, menurut Anda, apakah ini langkah yang merupakan percuma karena Amerika Serikat tidak akan menekankan negara lain ketika dia punya niat untuk menyerang negara Iran khususnya? Ya, ini saya kira tidak percuma ya, hal yang mesti dilakukan oleh Indonesia. Karena bagaimanapun juga terlepas dari apa yang sebetulnya menjadi sumber dari sentimen di antara negara-negara Timur Tengah Muslim itu, kita bisa melihat bahwa yang agak jauh dan berarti agak netral dalam melihat hubungan di antara negara-negara Muslim ini adalah kita gitu. Jadi saya kira tidak terlalu pagi juga di hari yang sama dengan serangan, Kemlu kita mengumumkan siap untuk menjadi mediator. Terbang ke Iran. Nah, bayangannya kan tidak langsung terbang ke Iran dong ya. Tentu kan mediasi ini ada banyak cara. Saya bayangannya juga gimana kalau itu rudal salah sasaran begitu. Pasti tidak begitu kan.
intinya Apa ya, yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia? Berapa pola yang kemungkinan bisa dilakukan? Tadi paling nggak itu diumumkan dahulu, disampaikan dulu bahwa ini perang bukan cuma urusan Israel Amerika melawan Iran, Ya. tapi ini urusan sedunia nih ya. Betul. Tadi misalnya kita ini kan semua sama-sama membutuhkan eskalasi itu terjadi secepat mungkin ya. Apalagi buat kita yang cuma 20 hari tadi katanya cadangan minyaknya. Jadi semakin cepat ini berakhir ya semakin bagus. Tetapi di saat yang bersamaan juga kita tentu menghormati apa yang dianggap Iran sebagai haknya untuk membela diri, untuk melakukan retaliasi yang itu memang dijamin oleh pasal 51 Piagam PBB. Nah, jadi kalau sampai sekarang saya lihat Iran ini tidak melakukan serangan. Sebetulnya Iran ini sedang menyamakan kedudukan. Ya, itu kan harganya mahal sekali Ali Khamenei itu. Itu setara dengan apa gitu. Ya kalau hitung poin ya raja dengan raja kan begitu ya. Tapi saya kira kalau tidak dapat rajanya dan saya pikir mereka juga mengejar rajanya kan. Mereka menyerang kompleks kantor Netanyahu juga begitu. Tapi kalau itu tidak terjadi ya tadi hancurlah itu yang namanya Tel Aviv. Kemudian tadi saya setuju bahwa tekanan yang diharapkan juga bukan cuma dari Iran saja, tapi juga dari masyarakat di kedua negara yang tidak pernah merasakan sakitnya perang ini, juga dari negara-negara di Timur Tengah yang merasakan dampak langsung dari retaliasi dilakukan oleh Iran. Dan juga misalnya dari sikap teman-teman Eropa mereka kan, yang dalam berbagai kasus sudah sebel duluan nih. Kita bicara awal tahun 2026 saja ya. Kita lihat bagaimana Steinmeier misalnya bilang, gua nggak akan bantu lu misalnya ya. Apalagi Eropa sedang kepusingan, sampai sekarang masih pusing. Disedot darahnya lewat perang Ukraina. Jadi saya pikir sebetulnya ini yang tadi bagian dari kesalahan atau kekeliruan kalkulasi yang dilakukan oleh kedua negara ini. Mereka barangkali membayangkan ini akan seperti Saddam Hussein, ini akan seperti Muammar Gaddafi gitu ya, potong kepalanya, maka menggelepat dan selesai, atau yang paling dekat dengan Nicolas Maduro misalnya. Tetapi tadi saya pikir ada sisi spiritual yang itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain yang dengan mudah bisa dicop dia punya kepala dan kemudian menggelepat dan mati. Nah, ada sisi spiritualitas di Iran ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara itu. Ini perang sekarang memang tergantung pada Amerika Serikat dan Israel. Apakah mereka mau bermain panjang? Tadi istilah saya, how low can they go gitu ya. Atau mereka segera bisa menyadari ini tidak akan berujung kemana-mana. Kalau Iran saya setuju tadi dengan Mas Mustafa, mereka sudah mempersiapkan perang ini ya sejak 20 tahun lalu. Dan mereka sudah bilang bahwa ini belum lagi mereka punya yang hypersonic itu Pak, yang gerakannya zigzag ya, ini belum dikeluarkan ini. Kalau sudah dikeluarkan nanti kita seru juga melihatnya begitu. Oke, nah langkah atau apa modal Indonesia sudah cukup, karena kalau saya salah tolong koreksi, Indonesia belum sebesar negara-negara lain dalam perdamaian kedua negara yang berkonflik begitu. Enggak, Indonesia ini kan reputasinya masih dikenal dunia ya. Jadi Konferensi Asia Afrika saja. Konferensi Asia Afrika itu masih jadi modal kita lah, masih ada dividen lah ya. Ya tentang prinsip-prinsip Pancasila Bandung, peaceful konsistensi itu masih diingat orang gitu. Mungkin seperti klise ya, tapi di saat semua orang ingin berantem kan harus ada yang mengambil sikap tidak mau berantem atau mau menenangkan. Dan saya kira waktu saya ke kediaman Duta Besar Iran tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 3 apa? Ya tanggal 2 mungkin, tanggal 2 ya. Saya juga tanya bagaimana komunikasinya. Dan malamnya ternyata Menlu kita menghubungi Menlu Iran gitu ya, untuk menyampaikan langsung. Nah tentu kan harapan yang lain kan beda. Ada yang berharap misalnya Presiden bertemu langsung dengan dubesnya. Tapi kan ini semua kan punya kalkulasi yang mana lebih baik gitu. Apakah memang menampakkan atau apakah melakukan pembicaraan lintas negara dari belakang gitu. Dan saya kira bukan sesuatu yang sebetulnya tanpa kalkulasi juga kita menawarkan kesediaan. Tapi jangan sekarang dulu Pak Teguh, 4 minggu ke depan akan ada gejolak-gejolak yang mungkin di luar dugaan kita akan dilakukan oleh Trump begitu. Dan juga ketidakpastian kondisi ke depan seperti apa juga kita tidak tahu, apakah semakin tinggi eskalasinya. Ya kalau kita menunggu ketidakpastian ya kita diam saja kan. Nah, tapi kan tadi ancamannya 20 hari ini kita aman, 21 hari ke-21 ngapain kan itu persoalannya. Jadi kan harus sama-sama dikerjakan. Jadi menurut saya yang bisa kita lakukan antara lain adalah itu ya, adalah itu.
Dan saya kira pemerintah Iran menyambut baik kok keinginan kita untuk menjadi mediator ya. Itu disampaikan 2 kali dalam press release mereka. Kemudian ketika kemarin Dubes bicara di depan media juga mereka menyampaikan, mengapresiasi. Tentu saja mereka juga menyampaikan harapan-harapan lain. Ya misalnya mereka tidak percaya apa yang menjadi jaminan ya. Pembicaraan di Jenewa sedang berlangsung saja dan hasilnya sehari sebelum serangan kan cukup signifikan ya, ada kesamaan-kesamaan pandangan, tetapi disikat. Nah makanya saya kira ini tadi saya sampaikan di awal mungkin setengah bercanda, tapi barangkali ada benarnya. Ini bukan preemptive strike, ini pre-Epstein strike gitu ya. Dan ini juga akan tergantung dari seberapa kuat masyarakat atau kelompok oposisi di Amerika Serikat untuk membongkar keterlibatan Donald Trump di kasus Epstein itu. Berarti BOP ini vakum dulu untuk sementara waktu. Karena menurut Amerika sama Israel, ntar dulu gue lawan Iran dulu. Enggak, kalau BOP kan begini, BOP ini saya pikir mandatnya kan jelas dan terbatas, yaitu mandatnya adalah perdamaian, paling tidak negative peace, untuk bisa membangun kembali Gaza. Kan itu yang disebutkan di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Yeah. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya dengan serangan ke Iran. Nah, cuma memang persoalannya harus agak hati-hati karena timingnya ini bersamaan sehingga kita sering sekali menganggap ini suatu hal yang sama gitu. Nah, soal pencetus misalnya perdamaian tapi pencetus perperangan juga. Itu tadi saya katakan di awal, kita kan sudah terbiasa dengan sejak saya lahir. Amerika Serikat ya begitu, hipokrit. Dia bicara soal HAM, dia bicara soal penindasan. Kan kita nggak mestinya kaget, tapi jangan pula persoalan Amerika Serikat itu jadi persoalan kita. Kita tetap fokus pada perjuangan untuk merebut atau merebut kedaulatan Palestina. Masyarakat Indonesia sudah muak dengan janji-janji berikut dengan janjinya Trump bahwa kalau dia terpilih tidak akan ada perang. Ya, makanya jangan percaya, kecewa. Saudara, ini menarik. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecewa itu adalah hak bagi yang berharap. Donald Trump ini bukan presiden dunia. Donald Trump ini presiden Amerika Serikat dan dia adalah presiden kelompok kepentingan yang menguasai Amerika Serikat hari ini. Jadi kalau misalnya berharap bahwa yang namanya Donald Trump, Barack Obama sekalipun, siapa pun jadi presiden Amerika Serikat, dia akan bertindak untuk kepentingan kita, itu kan naif. Ya, nah kita kan tidak boleh naif. Itu artinya sama dengan Indonesia bahwa kalau nasib itu hanya bisa ditentukan oleh kita sendiri, ekonomi Indonesia hanya bisa ditentukan oleh Indonesia sendiri. Apa yang kemudian bisa dilakukan Indonesia agar tidak tergantung dengan sektor manapun dari luar? Ini pertanyaan lumayan berat ya, karena gini. Sekarang ini ekonomi dunia itu atau ekonomi setelah Perang Dunia Kedua itu saling terkoneksi sama satu sama lain ya. Karena era globalisasi gitu ya. Nggak mungkin swasembada itu benar-benar swasembada dilakukan. Pasti tetap akan ada kebutuhan dari tempat lain gitu ya. Sekarang gini, kalau kita lihat eskalasi tadi yang disampaikan gitu ya. Ini akan, kan tadi dari Mas bicara bahwa ketidakpastian. Terus ketidakpastian. Investor itu nggak suka dengan ketidakpastian. Kita lihat hari ini IHSG udah merah. Dan ditambah 4 minggu kemudian pasti akan seperti itu. Apalagi kalau misalnya tadi eskalasi pasukan darat. Tadi disampaikan oleh Bapak tadi ya, bahwa kalau misalkan ini pindah ke eskalasi darat, ini akan semakin hancur nih ekonomi, akan makin berat ke depannya. Sudah minyak mahal, otomatis minyak mahal ini akan berdampak pada logistik. Logistik ini berdampak kepada bahan-bahan pokok masyarakat. Siapa yang terkena? Masyarakat biasa. Jadi, tapi saya juga agak ragu ya, agak skeptis ketika kita bicara Trump ini akan ditekan oleh berbagai negara lain. Hari ini aja saya lihat Spanyol aja ditekan balik gitu. Dengan setelah menyampaikan bahwa Spanyol kita nggak usah dagang lagi dengan Spanyol kalau dia nggak mau bantu. Artinya yang kita hadapi ini bukan orang waras gitu. Ini megalomaniak gitu ya menurut saya. Kayak semua kritik dia jalan aja dan dia menghalalkan segala cara. Apa yang kita lihat di Venezuela terjadi. Sesuatu hal yang mungkin nggak mungkin kejadian 5 tahun, 10 tahun yang lalu gitu. Tapi ada presiden yang bisa seperti itu. Bahkan negara maju yang bisa menekan negara kecil. Ini udah perang rimba gitu ya. Dan ini era di mana multilateralisme itu udah tidak ada lagi. Kekuatan dari PBB dan sebagainya itu udah tidak ada lagi. Apa yang bisa Indonesia lakukan? Saya berharap gitu ya, kemarin pertemuan mantan presiden ya dari berbagai era gitu ya bisa memberikan sesuatu gebrakan. Saya belum melihat arah gebrakannya seperti apa. Yang pasti perlu ada realokasi yang dari program-program yang mungkin tadinya lumayan prioritas tapi harus dialihkan kepada hal yang sifatnya emergensi dan daruratan. Contohnya keamanan energi, BBM, bahan pokok itu harus jadi prioritas utama saat ini. Anggaran-anggaran yang mungkin belum perlu mungkin bisa di hold sementara gitu. Tapi sekarang jangan sampai perang di
ribuan kilometer lainnya benar-benar berpengaruh pada kita hari ini gitu. Oke. Dan kita sudah mengalami itu dari tahun 2022 sebenarnya sejak Rusia Tadi Ukraina. Pak Teguh sudah mengatakan bahwa Rusia Ukraina zaman perang begitu, itu juga kan berdampak pada kita karena nggak jauh dari perang itu kita dihantam dengan COVID-19, kemudian komoditi boom dan lain sebagainya. Apakah Anda juga akan memprediksi bahwa komoditi boom akan terjadi setelah perang ini? Akan seperti itu polanya pasti. Kita ingat di Rusia Ukraina itu kita lihat nggak setahun 2 tahun kemudian itu terjadi layoff masif. Ya, terutama di dunia teknologi waktu itu, dunia perusahaan teknologi. Kenapa? Nggak ada lagi uang-uang gratis lagi. Karena semua investor itu menahan untuk tidak melakukan investasi. Kenapa? Karena ketidakpastian itu sendiri. Kapan nih Rusia Ukraina selesai? Ditambah lagi ini kejadian perang laut udara yang belum tentu juga ada hasilnya. Tadi Iran disampaikan bahwa itu tidak bisa seperti Venezuela ataupun seperti Gaddafi gitu yang dibunuh kepalanya selesai. Mereka ini ekosistem tadi disebutkan gitu ya. Jadi kuat. Jadi retaliasi dan sebagainya ini akan terus menambah eskalasi dan ini kalau dari sudut pandang ekonomi akan semakin berdampak pada negatif ini kepada kedepannya. Kehidupan masyarakatnya akan semakin berat sebetulnya. Baik, apa yang kemudian Indonesia bisa lakukan untuk menghindari apa yang kemudian yang pernah terjadi setelah perang Rusia Ukraina terus kemudian COVID? Jangan dijawab dulu, kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Ada kembali bersama kami di Merah Putih. Bapak-bapak, di akhir segmen ini kita punya waktu 10 menit, tapi saya mau pandangan terakhir satu-satu dari para narasumber, mulai dari Pak Agung terlebih dahulu. Kalau dari segi peringkat militer, Amerika Serikat di posisi 1 berdasarkan Global Firepower 2026 dari 145 negara. Kemudian Iran di posisi Israel 15, Iran 16. Ini kita tidak bicara soal siapa menang dan siapa kalah. Apa kemudian indikator untuk mengakhiri perang ini? Dan apakah perlu Indonesia meningkatkan pertahanan keamanannya untuk menyikapi perang itu? Indonesia perlu merevisi doktrinnya. Karena dunia sekarang, dunia yang sudah berbeda dari zaman Perang Dingin. Dunia berbeda dengan zaman setelah Perang Dingin. Karena kita mulai masuk ke era dari bipolar, pindah ke unipolar, dan sekarang tripolar atau multipolar. Di mana ada 3 kekuatan dunia. Meskipun multipolarisme ini belum settle sehingga terjadi hal yang terjadi sekarang ini. Nah, itu ciri-ciri seperti halnya sebelum Perang Dunia Pertama. Sekali lagi saya sekolah di sekolah strategi perang di Amerika. Jadi sudut pandang saya Amerika. Saya melihat dari sudut pandang saya bahwa Amerika Serikat pada sini tidak memiliki strategi. Amerika hebat sekali. Itu nggak ada tandingannya di dunia untuk mengenai kekuatan senjata militernya. Israel sama sekali 3 gawang. Namun perlu diingat bahwa kemenangan itu bukan berdasarkan banyaknya senjata, tapi seberapa tahan manusianya. Iran sudah teruji dalam perang antara Iran Irak selama 10 tahun, dia dihajar, dikeroyok Amerika, dikirimin dari Jerman dikirim senjata kimia, itu masih tahan dan masih sukses, dan itu di bawah Ali Khamenei yang kemarin meninggal itu. Kemudian diserang lagi tahun lalu, kemudian dan sekarang mereka bertahan. Iran sanggup menyerap penderitaan ini sampai seluruh jajaran masyarakatnya, mulai dari yang bawah sanggup. Meskipun ada separatis, tapi separatis pun tidak bisa, dan sekarang mereka justru makin martirdom atau kemartiran dari Ayatollah Ali Khamenei membuat semua bersatu. Demo yang ada tuh demo pemerintah, bukan demo ke rezim. Ada 3 hal, ada pemerintah, ada Ayatollah, ya, Supreme Leader, ada RGC, penjaga revolusi, dan ada pemerintahan. Demonya tuh ke pemerintahannya. Dan partai-partai di Iran sana, kalau mereka bersaing sama dengan negara demokratis lain, mereka musuh-musuhan. Artinya sangat demokratis untuk menjadi pemimpin pemerintah, presiden. Tapi yang di atas demokratis juga, tapi terpilih 88 kiai lah, itu pemimpin agama. Sekarang balik lagi. Seberapa kuat Iran menahan, dia sangat kuat. Dan dia 20 tahun sudah siap untuk menghajar. Dia sudah prepare akan menghajar aset Amerika di Teluk. Dia sudah tahu akan membalas, nggak yakin. Semua negara monarki kan sekelilingnya. Dan selama 2 tahun ini sudah cukup amunisi bagi kaum orang-orang Arab, baik yang Sunni atau Syiah di sana, melihat penderitaan dan merasa tidak berdaya sebagai orang Arab menghadapi saudaranya dihajar, dihabisi, dibantai di Palestina, sudah menimbulkan rasa
tidak suka di dalamnya. Dan kalau sampai sekarang pemerintah ini memutuskan untuk mendukung Israel dan menyerang, itu akan membuat akhir daripada para monarki ini. Itu akan revolusi itu. Oke. Jadi polanya Iran seperti apa? Maksudnya apakah dicolek dulu baru kemudian war habis-habisan, atau tanpa dicolek pun Iran akan serang? Sudah tahu bahwa saat ini akan tiba. Tapi mereka juga berharap bisa damai. Semungkinan bisa damai atau enggak, karena Trump kan bisa diprediksi, kadang-kadang dia mau damai, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baik hati, kadang-kadang suka-suka dia. Tapi prediksi itu dibarengi dengan kewaspadaan. Iran itu jelas, saya nggak tahu persis, tapi dari membaca ini saya tahu dia siap. Dan sekarang senjatanya ini bukan saja senjata militer, tapi juga senjata, jadi rudal dan drone ini adalah pertama keputusan militer, kedua keputusan diplomasi, menunjukkan, dan ketiga keputusan informasional, memaksa seluruh negara di sekelilingnya untuk memilih, kamu pro Israel, pro Amerika, atau pro saudaramu, tetanggamu ini yang nggak pernah perang sama kamu sebetulnya. Kemudian itu satu pilihan. Pilihan yang lain adalah kalau kamu masih memiliki orang Amerika sana, kamu akan menderita subversi di negerimu. Kami akan mensupport semua kegiatan separatis, kegiatan menentang pemerintah, karena kamu adalah pemerintah yang ikut menyerang kami. Kamu mengizinkan negara lain menaruh peralatan militer sana dan merencanakan serangan kepada kami. Sekarang kami tidak tolerir. Mereka telah membunuh pemimpin kami, pemimpin religius kami, bukan sekedar hanya pemimpin biasa, dan menghabisi seperti itu dengan tidak menganggap apa perlu kita menganggap kamu. Kalau kamu harus regime change di semua negara sekeliling tangga, Iran akan lakukan itu. Itu kira-kira pesan yang disampaikan. Baik, kemudian pertanyaannya Pak Mustafa, kalau tadi Anda sudah mengatakan bahwa taktiknya sudah kebaca nih, tapi bagaimana kemudian peta koalisi? Iran akan berdiri sendiri tanpa di belakangnya seperti proksi Israel, di belakangnya ada Amerika Serikat gitu. Bagaimana Anda membacanya? Ya, yang dimaksud proksi itu Iran mendapat bantuan dari negara-negara Teluk, yang kemudian ini melayangkan protes tadi di awal, tadi Pak Mustafa sudah mengatakan. Ya. Atau bahkan dari Rusia Cina juga, karena beberapa waktu lalu kan mereka latihan bareng nih. Ya tentu Cina sama Rusia pasti akan membantu Iran, baik langsung atau tidak. Kalau misalnya akan terlibat langsung dalam perang yang sekarang seperti Cina dan Rusia, mungkin belum ya. Itu yang mungkin digambarkan akan terjadi perang dunia ketiga. Tampaknya masih belum lah. Adapun sikap Cina dan Rusia membantu Iran itu pasti. Karena ini masalah geopolitik di tingkat global. Ini kan persaingan kan. Tidak mungkin ya Rusia sama Cina itu rela Iran itu kalah. Karena kalau Iran kalah, seandainya kalah katakanlah, maka Amerika sama Israel itu semakin memegang hegemoni di Timur Tengah. Ini yang tidak dikehendaki oleh Rusia sama Cina. Maka Cina dan Rusia akan berusaha dengan segala cara Iran itu jangan sampai kalah. Itu bisa juga disebut ini sebenarnya proksi juga. Kalau kita membaca tingkat geopolitik di global, ya boleh juga dikatakan proksi. Iran ini adalah proksi dari Cina sama Rusia. Tidak mungkin dua negara besar ini merelakan Iran kalah. Kalau Iran kalah, mereka kalah. Ini makanya akan berusaha dengan segala cara Iran jangan sampai kalah. Ini salah satu faktor. Tadi hanya menambah tadi kan bahwa Iran ini akan bertahan lama. Harapannya war atau damai? Tentu damai dong. Damai, Damai, kan? Apakah kemudian Indonesia juga mampu menciptakan damai di negara Timur Tengah? Apakah tidak ada tekanan diplomatik dari negara-negara Muslim untuk mendukung Iran? Sementara Indonesia punya misi mendamaikan bumi Gaza Palestina dengan masuknya BOP. Ini kan bukan pilihan ya. Ini bukan kalau kita ke restoran milih tuh paket A, paket B gitu, bukan. Nggak dalam politik ya, dalam diplomasi nggak begitu juga. Jadi ini kan bisa saja dikerjakan beriringan ya. Ada mandat yang khas untuk Gaza lewat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803. Udah itu simpan dulu gitu. Bahwa misalnya Amerika Serikat dan Israel punya ambisi-ambisi klasik mengenai Iran yang harus tunduk sejak Revolusi 79, itu urusan dua negara itu gitu ya. Nah, Indonesia juga punya beban sejarah
untuk menjadi aktor yang bisa mendinamisasi sekaligus membangun harmoni. Kan itu yang hendak dibangun oleh pemerintahan ini sekarang gitu. Jadi ini bukan pilihan. Jadi pilihannya bukan mau ini tapi nggak dapat ini atau mau ini nggak bisa. Ini bisa dikerjakan bersama. Nah, saya tadi menyimak Pak Mustafa juga Pak Agung, saya jadi teringat seperti ini. Ini seperti mengingatkan saya pada perdebatan klasik antara Francis Fukuyama dengan Samuel Huntington. Jadi kalau Francis Fukuyama itu awalnya dia kan sangat terobsesi. Kekalahan Soviet Union itu membuktikan bahwa sistem demokrasi liberal inilah yang unggul. Maka jalan keluar untuk mencegah peperangan berikutnya, semua negara harus diinstal sistem demokrasi liberal ala Amerika Serikat yang menang dalam Perang Dingin. Nah, tapi kemudian Huntington datang dalam buku Clash of Civilization itu. Dia mengatakan kehancuran Uni Soviet ini membuat negara-negara yang selama 70 tahun terikat baik pada blok barat maupun pada blok timur itu memiliki kebisaan untuk merujuk kembali kepada cita-cita lama mereka, kepada value-value lama mereka, kepada sistem politik khas mereka. Nah, jadi inilah yang saya rasa sedang terjadi. Ya, tadi ada misalnya Western Hemisphere, ya kemudian India juga bangkit, kemudian Tiongkok juga bangkit, Rusia juga punya mimpi yang sama, bangkit. Dan apa yang akan menghentikan ini? Saya sepakat yang menghentikan ini adalah perdamaian dengan cara akan terbangun equilibrium baru, akan terbangun keseimbangan baru. Tinggal tadi saya sepakat dengan Pak Agung, tinggal kita menunggu siapa yang akan mengibarkan bendera putih pertama. Ya, siapa yang tidak bisa menahan tekanan dari dalam sistemnya. Jadi ini bukan soal mungkin Amerika Serikat ngibarin bendera putih ya? Oh, mungkin sekali. Cuma jangan bayangkan orang ngibarkan bendera putih, bukan. Tetapi misalnya dalam pemilihan umum atau pemilihan sela nanti bulan November terjadi perubahan komposisi Kongres misalnya. Jadi ini apa istilah bendera putih itu begitu ya. Baik. Atau misalnya untuk Israel nanti bulan Oktober pemilu. Misalnya yang menang adalah partai-partai yang bisa menerima two state solution. Ya seperti Yair Lapid, seperti Isaac Herzog dari Partai Buruh yang presiden sekarang, maka akan berubah tuh pikiran politik di Israel. Ini kan juga bisa kita anggap sebagai upaya untuk menghentikan agresivitas. Jadi segala macam perubahan itu super dinamis ya. Ya, saya kira akan banyak bentuknya. Oke, baik. Terakhir, Mas Gusti, apa kemudian yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi seperti ini? Saya kira upaya untuk menjadi penengah ya, itu adalah salah satu upaya ya. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi dengan OKI, dengan negara-negara lain yang mungkin juga menjadi sekutu bagi dua belah pihak. Ya. Tadi kita bicara bahwa Iran adalah proksi dari Rusia dan Cina, dan kita tahu Indonesia dan Cina juga selama ini juga cukup dekat. Dan Indonesia juga bukan member dari OKI dan sebagainya. Nah, harapannya ketika kita mendukung ada perdamaian, artinya kita juga mendukung ada kestabilan yang bisa diterima oleh investor, dalam artian ketika ada kestabilan, itu adalah artinya ada kepastian. Dan kepastian inilah yang mungkin diharapkan oleh banyak investor agar terjadi lagi pertumbuhan ekonomi. Dan kedua, kita ini tidak ingin lagi yang namanya terjebak, tersandra lah bahasanya, tersandra dalam energi security seperti ini gitu. Jangan sampai ke depannya gitu ya, setiap sekali ada perang atau tidak stabilan politik di Timur Tengah selalu mengancam harga-harga di dalam negeri. Dan inilah yang harus segera dilakukan transisi, baik itu dengan membangun infrastruktur kilangnya, ataupun dua melakukan transisi perubahan transportasi dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang mendesak sebetulnya. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak pernah dilakukan. Dan menurut saya ini adalah waktunya Presiden Prabowo menunjukkan bukti-bukti kampanyenya sebetulnya. Dari segi politik dan kedua jadi ekonomi, yaitu dengan berdaulat di bidang politik dan juga dengan ekonomi. Apa kemudian sektor yang bisa terpengaruh juga akibat konflik ini selain tadi kita minyak sudah bicarakan? Tentunya pangan ya yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil itu, karena dengan kenaikan harga minyak BBM akan meningkatkan harga logistik. Harga logistik tentunya juga akan meningkatkan harga pangan di bawah. Kedua, selain pangan juga adalah barang-barang kita yang konsumsi sebagian besar impor. Impor ini berkaitan dengan logistik dari luar negeri. Kita tahu ada hambatan-hambatan baik dari laut maupun dari udara. Nah, kalau misalnya itu terhambat, otomatis harga akan naik. Otomatis harga naik ya semakin sulit lagi mencari komoditas-komoditas yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun kadang itu tidak menjadi penting. Contoh, sekarang konsumsi elektronik termasuk tinggi karena banyak ekonomi influencer sekarang. Nah, ini otomatis akan semakin mahal nih harga handphone, harga PlayStation dan sebagainya, harga-harga game. Ini akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan ini tentunya akan terus menghambat ekonomi Indonesia ke depannya. Oke, baik. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Gusti, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Agung, dan terima kasih Pak Mustafa. Saya ingin bernegosiasi sama Trump terlebih dahulu. Biarkan kami umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu, dan kemudian biarkan kami
menyongsong kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu harapan damai masih selalu kami suarakan. Saya Muhammad Rizal pamit. Terima kasih. Sampai ketemu di Merah Putih selanjutnya. Sampai jumpa.